warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan dari perspektif Miyoshin yang membagi growth teori ke dalam 3 tahapan. Pada beberapa ahli ekonomi banyak membahas growth yang mengaitkan dengan perencanaan wilayah atau di antara Hirschman teori kumulatif. Dalam pengembangan wilayah berbasis penataan ruang atau spasial, di mana konsep ini merupakan konsep yang dengan menggunakan pendekatan penataan ruang wilayah. Di Indonesia, pendekatan ini diimplementasikan dalam bentuk penyusunan penataan ruang wilayah. Di Indonesia, pendekatan ini diimplementasikan dalam bentuk penyusunan penataan ruang nasional yang dirinci ke dalam wilayah provinsi hingga ke kabupaten. Jadi tatarannya nasional, kemudian diturunkan atau dirincikan ke dalam provinsi atau lingkup provinsi, kemudian diturunkan ke dalam lingkup kabupaten. Konsep ini membagi wilayah tersebut menjadi beberapa aspek. Yang pertama teori pusat pertumbuhan, yang kedua integrasi fungsional, yang ketiga desentralisasi. Ketiga hal ini menjadi dasar pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. Sejarah tentang pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan ini dimulai dari pertengahan abad ke-20 yang diawali dengan munculnya teori yang menyatakan pentingnya peranan pusat pertumbuhan atau pembangunan. Di antaranya ada teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory. Teori kutub pertumbuhan terlokalisasi yang dikemukakan oleh Boudeville, serta teori titik pertumbuhan atau growth point teori yang dikemukakan oleh Albert Hirschman. Dalam teori-teori tersebut, peranan teori pengembangan menjadi penggerak utama atau lokomotif pertumbuhan yang nantinya menyebarkan hasil pembangunan dan dampak pertumbuhan ke wilayah pengaruhnya. Dalam 3 indikator keberhasilan pengembangan wilayah
yang dapat dilihat sebagai kesuksesan pembangunan daerah satu produktivitas yang dapat diukur dari perkembangan kinerja suatu institusi beserta aparatnya. Yang kedua, efisien. Indikator ini berkaitan dengan meningkatnya kemampuan teknologi atau sistem dan kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembangunan. Dan yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan suatu program dalam suatu wilayah. Jadi ketiga indikator ini telah dicapai, maka pembangunan di suatu daerah bisa dikatakan sukses. Teori baik, saya akan menjelaskan teori pusat pertumbuhan. Baik ya, saya akan menjelaskan yang pertama teori pusat pertumbuhan. Jadi pusat pertumbuhan ini pada dasarnya merupakan wilayah atau region beserta ruang di dalamnya terdiri atas unsur-unsur fisik dan non fisik. Seluruh unsur tersebut mampu mendukung kelangsungan hidup penduduk yang ada dan mampu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah di sekitarnya. Teori yang kedua yaitu integrasi fungsional. Konsep dari integrasi fungsional ini merupakan alternatif pendekatan yang mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja di berbagai pusat pertumbuhan. Karena adanya konsep yang komplementer, konsep ini berargumentasi bahwa suatu wilayah yang memiliki hierarki merupakan pengembangan dari teori yang ketiga, teori desentralisasi. Konsep desentralisasi ini merupakan konsep pendekatan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan pada penerapan konsep
pertumbuhan. Baik, itu saja materi yang saya paparkan. Selebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.